Halo, apa kabar semua anggota Melek? Semoga semua para Melekers sehat-sehat semuanya. Oleh karena kita tidak bisa berjumpa di dalam kelas, maka pelajaran Melek akan disampaikan lewat online, baik secara Zoom maupun nanti akan di-share lewat YouTube ini. Kali ini kita akan mengulang semua pelajaran dari awal, sehingga para Melekers, anggota Melek yang bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang dipelajari selama setahun, apa yang kita lakukan, dan apa saja yang mungkin kita dapatkan di dalam pelajaran 24 kali pelajaran di Melek dalam setahun ke depan. Tentu para Melekers yang lama dan sudah bergabung, ini adalah merupakan pengulangan. Dan sekaligus juga pendalaman, karena beberapa materi ini memang pernah disampaikan, tetapi di sana-sini ditambahkan, disesuaikan dengan keadaan atau kondisi kita sekarang ini. Judul pembahasan kita pada saat ini adalah ingin membangun keuangan keluarga, tapi bingung mulai dari mana? Mari kita simak bersama-sama. Ada seorang yang bernama Warren Buffett. Dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di dunia saat ini. Warren Buffett ini dia lahir pada tahun 1930 dan sampai sekarang dia masih hidup. Sekarang ini dia sudah berumur hampir 90 tahun. Dulunya dia ini adalah seorang pengantar koran dari rumah ke rumah dengan menggunakan sepeda. Pada beberapa waktu yang lalu, dia mencatatkan kekayaan sebesar 1.200 triliun lebih atau sekitar 62 miliar US dollar. Ini merupakan satu jumlah yang cukup besar, makanya dia adalah salah satu orang terkaya yang ada di dunia pada saat ini. Warren Buffett ini yang menarik dalam perjalanannya dalam mencapai kekayaan sebesar itu tidaklah ujuk-ujuk, tapi dia menjalani proses yang cukup panjang dan juga berliku. Bila mana kita perhatikan grafik dari kekayaannya, maka bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada umur setelah 50 tahun ke atas. Itulah makanya dikatakan bahwa tidak pernah ada batas waktu untuk bisa sejahtera secara keuangan. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai merencanakan keuangan yang sehat dan baik. Di umur berapapun kita bisa melakukannya. Dan hal lain yang paling menarik dari kehidupan seorang Warren Buffett adalah dia seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah artikel dikatakan bahwa selama hidupnya dia sudah menyumbangkan kekayaannya untuk membantu orang yang membutuhkan. Dia membantu bantuan sosial sekitar 21,5 miliar US dollar. Atau kalau dikonversi dalam rupiah adalah sekitar 300 triliun rupiah. Ini adalah angka yang fantastis. Membantu orang lain, itulah Warren Buffett. Artinya, bahwa kalau kita juga mempunyai keuangan yang sehat, kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, membantu orang lain, membantu komunitas kita, membantu gereja kita, membantu pekerjaan Tuhan, semua bisa kita lakukan. Saudara-saudara, pada suatu kesempatan, ada orang yang bertanya kepada Bapak Warren Buffett, apa sih rahasianya sehingga Bapak bisa mencapai level atau puncak kekayaan seperti itu? Dia memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama adalah Amerika. Yang kedua adalah gain yang beruntung. Dan yang ketiga adalah compound interest.
Dari 3 hal yang disebutkan oleh Warren Buffett di atas, mungkin kita sekarang ini hanya bisa mengikuti yang ketiga, yaitu compound interest. Karena kita bukan tinggal di Amerika, dan yang kedua, mungkin kita tidaklah memiliki gen yang beruntung seperti Warren Buffett yang umurnya bisa sampai 90 tahun saat ini. Penjelasan tentang compound interest adalah seperti berikut ini. Ini adalah bunga berbunga, atau orang katakan bunga majemuk. Bunga yang dihitung dari jumlah pokok bunga yang diperoleh sebelumnya, dan dana itu terakumulasi dari waktu ke waktu. Dari 1 menjadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, dan seterusnya. Dan ini dilakukan secara konsisten dan disiplin, maka akan bisa mencapai satu tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, perhatikan simulasi berikut ini. Ada satu kelompok yang sudah belajar di Melek. Mereka rajin menabung, dan sampai saat ini mereka sudah mengumpulkan uang sebagai uang tabungan sekitar atau mungkin lebih dari 100 juta. Kalau kelompok ini misalnya terus disiplin, terus aktif, konsisten, dan kemudian uang yang 100 juta ini mereka tanamkan di salah satu instrumen keuangan yang paling mendasar, yaitu deposito, dengan asumsi tingkat bunga per tahun adalah 7%, dan dengan asumsi ini mereka akan mendapatkan bunga sebesar 7 juta rupiah pada akhir tahun. Sehingga mereka bisa mendapatkan uang sebesar 107 juta rupiah. Sambil mereka menanamkan uang tersebut, kebiasaan menabung terus dilanjutkan. Kelompok ini tetap konsisten dan disiplin untuk menabung setiap bulannya dan sepanjang tahun, sehingga mereka bisa mengumpulkan 100 juta lagi tahun berikutnya. Hal ini tentu saja pada tahun 2021 uangnya menjadi 207 juta. Ditambah dengan hal ini bisa didapatkan dari 100 juta ditambah 107 juta, jadi 207 juta. Lalu uang yang 207 juta ini dimasukkan kembali ke deposito dengan bunga 7%, hasil pengembangan dari 207 juta adalah 14.490, dan kalau ditambahkan dengan 207 juta, maka itu menjadi 221 juta. Sambil mereka menanamkan uang tersebut di bank, kelompok ini lakukan dengan konsisten menabung terus setiap bulannya, sehingga pada tahun 2022 mereka ada tambahan dana deposito lagi sebesar 100 juta, dan terus-menerus mereka melakukan seperti ini. Uang tersebut jadi 343 juta pada tahun 2023. Mereka punya uang 443 juta, didepositokan lagi 7%, 475 juta, dan pada nanti akhir 2024 mereka bisa mendapatkan uang 615 juta rupiah. Itulah yang disebut dengan compound interest dengan menggunakan instrumen deposito. Mengapa demikian? Kelompok ini sekarang ada anggota yang aktif ya sebanyak 48 orang. Selama setahun ada pertemuan selama 24 kali pertemuan. Setiap misalnya menabung rata-rata 100.000 per pertemuan. Jadi 48 kali 24 kali 100.000 adalah 115.200. Maksud saya 115.200.000 rupiah. Kalau kita bulatkan ke bawah menjadi 100 juta per tahun. Nah, angka ini bukan angka yang karang-karang ya, ini sudah terjadi.
Sehingga hal ini bisa dilakukan kalau kelompok ini tetap belajar untuk menabung setiap bulannya, setiap pertemuan. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Selain secara berkelompok, tentu diharapkan juga masing-masing melakukan compound interest sesuai dengan penghasilan masing-masing. Contohnya, misalnya ada orang yang mempunyai penghasilan per bulan. Dengan gaji UMR, katakanlah di Jogja sangat kecil, 1,5 juta per bulan. Dengan menggunakan formula 10, 20, 30, dan 40, maka dalam 12 bulan, orang yang mempunyai penghasilan sebesar 1,5 juta per bulan ini bisa mengumpulkan uang sebesar 5.400.000 rupiah dengan menggunakan metode compound interest dengan instrumen keuangan deposito. Karyawan tersebut bisa mengumpulkan uang sebesar hampir 92 juta rupiah dalam 10 tahun. Dan seterusnya, kalau misalnya anggota Melek ada yang penghasilannya 3 juta per bulan, dengan menggunakan metode dan instrumen yang sama, maka dalam 10 tahun bisa mengumpulkan uang sebesar 183 juta rupiah. Begitu juga dengan anggota Melek yang mungkin penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Itu bisa menghasilkan 303.992.000 dalam 10 tahun. Lalu kemudian, kalau 10 juta, 600 juta. Kalau yang 20 juta, malah 1,2 M. Yang 30 juta, 1,8 M. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Kalau ada yang gajinya 20 juta, sudah 5 tahun bekerja, udah dapat 551 juta belum? Sudah ada setengah miliar nggak uangnya? Yang 10 juta, sudah ada nggak 300 jutaan atau 275 jutaan uangnya? Nah, sebenarnya ada banyak bertanya, waduh, dari mana dapat uang 7%? Maksudnya, bagaimana bisa mendapatkan imbalan sebesar 7% dalam setahun? Mari coba kita lihat ke website LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Artinya kalau Anda menyimpan uang, ada jaminan bahwa negara akan mengganti uang Bapak Ibu bila mana ada gagal bayar oleh bank. Nama websitenya adalah lps.go.id. Kalau Bapak dan Ibu masuk ke website LPS tersebut, akan ada informasi tentang berapa persen deposito yang dijamin oleh pemerintah. Dijamin artinya bahwa bila mana ada risiko penutupan bank, maka pemerintah memberikan jaminan uang akan dikembalikan. Kalau bank umum, dijamin 5,5%. Kalau bank BPR, dijamin 8%. Artinya kalau ada misalnya Bapak Ibu datang menggunakan instrumen keuangan deposito dan menanamkannya di bank BPR, ya, bank BPR, maka uang Bapak Ibu adalah free risk atau dijamin akan dikembalikan bila mana ada risiko yang terjadi. Dan bila mana dibaca lebih seksama lagi, ya ini sebenarnya periode 20 Mei ya sampai September 2020. Walaupun tingkat suku bunga ini dipantau setiap bulannya, tapi dalam masa pandemik ini saja LPS memberikan jaminan sebesar berapa? 8%. Ada saya tahu dan saya juga melihat beberapa bank di Yogyakarta ini masih memberikan suku bunga sebesar itu. Ya. Bisa kita lihat misalnya di Bank Perkreditan Rakyat ini Anda bisa lihat, dikatakan di sini
apabila bank memberikan suku bunga melebihi tingkat bunga pinjaman, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS. Jadi pastikan juga misalnya jangan sampai suku bunga lebih dari tingkat bunga pinjaman atau bunga penjamin yang ditentukan oleh LPS. Nah, yang menarik dan sangat menyenangkan dalam konteks compound interest ini adalah misalnya ada satu keluarga yang sudah mendengar tentang metode ini dan keluarga ini mempunyai anak umur 5 tahun. Mereka lalu merencanakan sebuah masa depan anaknya yang lebih baik. Ya, lalu mereka mengalokasikan dana ya 500.000 per bulan. Apa yang terjadi? Kalau keluarga ini konsisten, maka nanti bila mana anak mereka berumur 27 tahun, katakanlah tadi anak ini ketika nanti menikah di umur 27 tahun, lalu keluarga, kemudian orang tuanya tidak bisa memberikan apa-apa, dia berikan hadiah, ya istilahnya compound interest kepada anaknya. Dia bilang bahwa anak ini untuk masa depanmu. Lalu kemudian anak ini menerima dan dia katakan, oke, saya akan gunakan ini untuk masa depan saya. Lalu anak ini malas, dia tidak meneruskan tabungan tersebut. Dia bilang, ya sudahlah, saya tidak akan ambil-ambil karena ini nanti untuk masa depan saya kalau saya pensiun. Apa yang terjadi pada waktu anak ini berumur 60 tahun, maka dengan compound interest ini, uangnya sudah mencapai 3,6 miliar rupiah. Wow, itu luar biasa ya. Dan yang menarik lagi, kalau misalnya ada satu keluarga, oh dia baru tahu, ya benar ya, boleh juga ini melakukan compound interest ini. Dia melakukannya pada umur 28 tahun. Jadi misalnya orang tuanya tidak melakukannya, barulah dia berkeluarga, dia baru istilahnya mencoba mengelola keuangannya. Dia memulai untuk menabung 500.000 per bulan. Apa yang terjadi? Walaupun dalam umur 20 tahun dia memulai sampai umur 60, dia tidak bisa mengejar tabungan atau compound interest dari anak A ini ya, ini ada anak A, anak B, dia tidak bisa mengejar. Yang ini sudah 3,6, padahal dia sudah menabung terus, menabung terus, paling maksimal dia 763 juta. Anda bisa lebih bayangkan lagi kalau misalnya anak si A ini terus-menerus menabung ya, tetap melanjutkan 500.000 per bulan. Nah, itu sudah angkanya sudah sangat fantastis. Dan di masa tua, orang-orang anak-anak ini sudah bisa dipastikan dia bisa financial freedom. Atau misalnya kita lihat dalam simulasi yang lainnya, keluarga C dan keluarga D. Ketika keluarga C dimulai di umur 28 tahun, dan keluarga D baru memulai di umur 40 tahun, ya sama saja. Asumsikanlah misalnya keluarga ini penghasilannya sama. Ya, maka keluarga D pun tidak bisa mengejar keluarga C. Itulah yang disebut dengan metode compound interest yang dimaksudkan oleh Warren Buffett. Hal yang sederhana, semua orang bisa melakukannya, tetapi kenapa tidak bisa? Kenapa tidak perlu dilaksanakan? Karena memang melaksanakannya ini harus dilaksanakan secara disiplin, penuh dengan komitmen. Komitmen itu artinya susah, senang dijalani. Tetapi yang paling penting lagi, itu karena sering sekali orang belum mempunyai fondasi atau tidak mengerti bangunan sebuah keuangan. Ya. Mereka tidak mempunyai satu pemahaman bagaimana mengelola keuangan yang sebenarnya. Ya. Itulah makanya judul dari materi saat ini adalah bagaimana sebenarnya memulai
manajemen keuangan itu. Jadi pada prinsipnya, merencanakan keuangan keluarga itu ada tahap-tahapnya dan ada fase yang harus dilewati. Ya, itu sama seperti sebuah perumpamaan. Orang yang membangun rumahnya, yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Ketika dilihat orang, kedua rumah tersebut bagus, keren, dan mantap. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Mungkin satu rumah dia punya mobil, dia punya harta banyak, ya, sama-sama punya mobil, sama-sama punya rumah, sama-sama punya gaya hidup yang sama. Tetapi perbedaan terlihat ketika ada hujan dan ada badai. Ya. Perbedaan terlihat ketika ada hujan dan ada badai. Rumah yang dibangun di atas pasir tentu saja kita sudah mengetahui apa yang terjadi. Ketika datang badai dan banjir, ambruklah rumah tersebut. Sedangkan rumah yang dibangun di atas batu akan tetap bisa bertahan walaupun ada hujan, ada badai, dan bahkan kalau ada banjir sekalipun. Itulah makanya di Melek ini kita akan belajar bersama-sama untuk membangun satu bangunan keuangan yang kuat dan kokoh. Itu dimulai dengan membangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat dengan pilar-pilar yang kuat. Ada 4 pilar sebagai penopang. Lalu kemudian kita mencoba merencanakan keuangan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, lalu menuju financial freedom. Fondasi yang dimaksud adalah kita sepuluhan, sembahan. Yang pertama kita bangun, pilar kedua kita bangun, pilar ketiga kita bangun juga, pilar keempat kita bangun. Jangka pendek, jangka menengah, kita coba merencanakan dengan baik dengan instrumen-instrumen keuangan yang baik. Lampu-lampu ini menjelaskan kepada kita bahwa manajemen keuangan yang bagus adalah manajemen keuangan yang tidak bergantung pada satu sumber keuangan. Karena bila mana satu keluarga hanya mengandalkan satu sumber keuangan, bila mana satu sumber keuangan itu bermasalah, misalnya ada satu keluarga mempunyai lampu di rumah 100 watt. Satu-satunya lampu itu yang ada di keluarga yang lain, mereka juga mempunyai 100 watt, tapi 3 lampu. Satu 50 watt, satu 20 watt, satu 30 watt. Ketika masing-masing rumah ini mempunyai lampu yang terang dan hidup, tidak ada bedanya, sama-sama 100 watt. Perbedaannya adalah ketika misalnya lampu mati di rumah orang yang lampunya 100 watt. Apa yang terjadi? Rumah itu langsung gelap. Itu karena satu-satunya lampu di rumah itu ya 100 watt. Sedangkan rumah yang lain, kalau lampunya mati satu, misalnya yang 50 watt mati, masih ada yang 20 watt dan 30 watt. Ini melambangkan apa? Bahwa di dalam manajemen keuangan keluarga, diharuskan untuk tidak mempunyai satu sumber penghasilan.
Maksudnya supaya nanti kalau sumber penghasilan yang satu putus, masih ada sumber penghasilan yang lain. Kalau satu sumber penghasilan putus, tidak gelaplah rumah itu. Tidak menjadi susah keluarga itu, karena ada sumber yang lain. Seperti yang tadi, yang 3 lampu, kalau yang 50 habis, masih ada sumber-sumber cahaya yang lain, masih ada sumber-sumber keuangan yang lain. Misalnya contoh nih, ya, kalau lampunya masih mati, dua-duanya mati yang kiri dan kanan, masih ada lampu lagi yang menerangi rumah itu, jadi rumah itu tidak akan gelap. Nah, kita juga pelajari bahwa setiap kita yang bermelek itu pasti punya penghasilan dari pekerjaan kita masing-masing. Ya. Tetapi ini pun ada batasnya. Kalau Anda seorang olahragawan, paling itu umur 40 tahun sudah pensiun. Dan bahkan mungkin tidak sampai 40 tahun. Kalau Anda seorang pegawai negeri, ya mungkin ada yang 50 tahun, 60 tahun, sudah berhenti. Kalau seorang penari, ya kalau gemuk sedikit, ya mungkin Anda harus langsung pensiun. Artinya bahwa ini ada batasnya. Ya, pekerjaan ini, income skill. Tapi selagi masih produktif, teruslah tambahkan ilmu terus supaya penghasilannya bertambah. Yang kedua adalah sambil mempunyai income skill yang masih pasif, tentu saja kita juga harus mengatur dan mengelola aktif income ini dengan mulai belajar pasif income, belajar instrumen-instrumen keuangan, tidak asal-asalan ikut-ikutan, harus betul-betul tahu sesuai dengan tujuan keuangan. Jadi udah mulai belajar untuk investasi sehingga mendapatkan pendapatan pasif. Ya. Ada juga orang kemudian setelah itu dia masuk ke sisi yang berikutnya adalah memulai usaha sendiri. Nah, usaha sendiri ini macam-macam ya. Ada yang memulai dari nol, dia memang senangnya mikirin ide dari nol, mikirin dari awal, dia bangun sendiri, dia lakukan sendiri, semuanya dari nol, ya. Tapi ada juga orang merasa, aduh aku nggak ngerti nih, saya mau beli yang sudah jadi aja lah, saya nabung banyak-banyak, saya beli satu perusahaan, ya orang kenal dengan sistem franchise. Atau ada orang juga yang memang tujuannya itu yang membeli perusahaan yang sudah jadi dan seterusnya sehingga dia bisa kolaborasi dengan orang-orang yang memang bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang tujuannya itu membeli perusahaan. Jadi tidak pusing dengan sistem, tidak pusing dengan macam-macam ide bisnis. Dan itu memang ada banyak orang sekarang di masa-masa seperti ini, banyak orang yang menjual perusahaannya dengan murah dan mereka membeli lalu kemudian punya perusahaan dan jadi komisaris. Lalu kemudian di Melek ini kita juga belajar ya yang namanya 4 pilar. 4 pilar itu apa? Yang pertama adalah kita belajar rapid test ya. Cash flow kita harus surplus. Ini untuk menjawab 3 pertanyaan dalam manajemen keuangan. Apa itu pertanyaan? Yang pertama adalah kita tahu kita berada di mana. Where are you now? Yang kedua adalah where we are going to, kita mau kemana. Dan yang ketiga adalah how to get there. Kita tahu bagaimana caranya instrumen-instrumen keuangan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita. Kita juga akan belajar mengenai hutang, ya, supaya kita tidak mempunyai hutang-hutang yang konsumtif. Ya. Untuk apa belajar menabung, belajar investasi kalau masih punya banyak utang, sama saja nanti malah bisa goyah bangunan yang dibangun. Yang ketiga adalah dana darurat atau emergency fund. Yang punya usaha yang harus punya dana darurat. Semua kita harus mempunyai dana darurat. Ya. Kita pelajari juga bagaimana caranya. Dan yang keempat adalah perlindungan atau manajemen risiko terhadap pendapatan. Kalau ada apa-apa, kita sudah mempersiapkan 4 pilar ini.
Dan setelah kita mengetahui 4 pilar ini, barulah kita belajar di level berikutnya, yaitu belajar menabung sesuai dengan tujuan-tujuan keuangan kita. Ya, ada tujuan keuangan jangka pendek, ada tujuan keuangan jangka menengah, ya, dan tujuan keuangan jangka panjang, dan mungkin 10 sampai 6 sampai 15 tahun. Ya. Dan itu juga kita akan pelajari instrumen-instrumen keuangan yang ada dan mempertimbangkan risikonya, lalu kemudian kita mencoba menggunakan instrumen-instrumen tersebut untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kita. Ya. Tujuan kita macam-macam, kita ada yang mau menikah, ada yang mau beli rumah, ada yang mau beli mobil, liburan, anak sekolah, pensiunan, warisan, dan lain-lain. Dan kita belajar instrumen-instrumen apa saja yang cocok dengan tujuan keuangan kita, lalu waktunya juga kita kelola dengan baik. Ya. Jadi kalau tujuan keuangan mau dilakukan dalam 1 tahun, instrumen keuangan apa yang bagus. Kalau 2-5 tahun, instrumen keuangan apa yang bagus. 6-15 tahun, instrumen keuangan apa saja yang harus atau kita gunakan sebagai alat atau jembatan untuk menuju keuangan kita. Barulah kita kemudian setelah di level tersebut, ya, kita bisa sudah mengetahui dan mendapatkan pemahaman yang benar mengenai manajemen keuangan keluarga. Nah, itulah makanya dibilang melek. Jadi melek ini adalah merupakan satu singkatan dari tahapan-tahapan di dalam perencanaan keuangan bagi yang belajar di melek. M itu adalah motif. Jadi pertama-tama sekali sebelum awal-awal atau belajar manajemen keuangan, kita pastikan dulu motif kita benar. Motif kita mengenai uang, motif kita mengenai merencanakan keuangan, motif kita mengenai bahan persepuluhan, ya, kita bangun satu bangunan yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah itu kita membangun 4 pilar. Inilah yang dibilang dengan enteng, ya, yaitu kita membangun 4 pilar ini dengan baik, pelan-pelan. Lalu kemudian kalau sudah bisa melewati 4 pilar ini, barulah kita bisa lega. Nah, ini sudah lega. Artinya Anda sudah bisa menabung. Ya. Di level inilah kita sudah masuk untuk menggunakan instrumen-instrumen keuangan. Ya. Baru berikutnya enak. Ya. Kenapa enak? Karena di level ini kita sudah tidak lagi memikirkan sehari-hari kita. Kita sudah masuk ke level jangka menengah, jangka panjang kita, karena kita sudah mempunyai habit yang bagus. 4 pilar sudah ada, jangka pendek sudah terpenuhi, sehingga kita menuju ke level berikutnya adalah perencanaan keuangan jangka menengah dan jangka panjang. Baru kemudian kita masuk di level yang paling tinggi, yaitu K. Itu adalah keren banget, di mana kita sudah punya income skill yang bagus, punya passive income yang bagus, dan juga punya bisnis, usaha yang membuat kita bisa lebih banyak berkontribusi dalam misalnya pekerjaan Tuhan, dalam kehidupan sosial kita, dalam pendidikan anak kita. Itu sudah sangat bagus, keren banget. Makanya melek itu adalah mempunyai motif yang bagus, melewati enteng kehidupan yang baik, lalu kemudian lega, enak, dan keren banget. Nah, itulah makanya selama 24 kali pertemuan itu, melek ini akan fokus pada 4P. P yang pertama adalah pengetahuan. Kita belajar seperti begini, diberikan pemahaman, diberikan satu konsep-konsep yang bagus. Lalu kemudian diharapkan P yang kedua, yaitu perilaku kita berubah. Ya, diharapkan dengan adanya pengetahuan, adanya pemahaman, kita merubah perilaku kita.
Dan kemudian kalau perilaku kita berubah, tentu kita juga diperkenalkan dengan produk-produknya. Oh, ini saya sudah tahu nih, saya sudah berubah nih kehidupan saya, keuangannya. Produknya mana? Bagaimana caranya? Ya, kita juga diajari dengan produk-produk yang diperkenalkan oleh Melek, ya. Dan kemudian kalau itu sudah Anda jalani, Anda bersaksi kepada orang lain. Itulah pelayanan. Kita tidak mungkin menyaksikan sesuatu yang kita tidak alami. Lebih powerful ketika kita sudah mempunyai pengetahuan, mempunyai perilaku yang bagus, produknya juga ada, perubahan sudah dalam hidup kita, maka kita sekarang waktunya juga untuk membagi kepada orang lain. Itulah makanya penting untuk kita mengetahui 4P ini. Yang anggota Melek selalu ingat ini: pengetahuan, perilaku, produk, dan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, ada satu learning model yang dikembangkan oleh 3 peneliti, yaitu Morgan Michael, Robert, dan Michael Lombardo. Dalam penelitian mereka mengatakan seperti begini, bahwa ikut classroom, kursus membaca, itu hanya berkontribusi 10% dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mendengar ini, ya, ikut kelas, membaca, itu hanya 10%. 20% itu kalau misalnya mentoring, ya, mentoring coaching, jadi diajari cara-caranya, step by step, dikasih tools-nya, ya, dikasih tahu dengan benar, dimentor oleh orang yang paham, yang mengerti. Tetapi yang paling penting adalah, ya, ketika sudah dimentoring, sudah belajar, semangat menyala-nyala, itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali pengalaman. 70% itu pengalaman. Ketika dipraktekkan, ketika dijalankan, itu sama dengan orang yang belajar menyetir. Anda boleh membaca buku cara menyetir berapa rak. Ya, itu tidak akan membuat Anda bisa menyetir. Atau Anda mencari mentor yang luar biasa yang mengajari Anda bagaimana supaya menyetir. Itu Anda juga tidak akan bisa menyetir. Kecuali Anda duduk di belakang setir mobil, lalu Anda mulai mengalami, merasakan bagaimana cara menyetir, belok kiri, belok kanan, ngerem, lihat kaca spion, lihat kaca belakang, macam-macam. Baru Anda bisa, ya, belajar dengan terbang. Nah, ini di Melek ini juga begitu, ya. Classroom ini bagus, mentoring bagus, diajari oleh mentor-mentor yang mungkin pengalaman bagus, tetapi harus dipraktekkan. Ya, suami dan istri harus mempraktekkan, dan itulah yang membawa hasil, ya, yang maksimal. Jadi itulah makanya saya katakan I am Steve Jobs. Saya adalah Steve Jobs. Yang memberikan satu quote, Steve Jobs adalah seorang sukses. Ya, seorang yang sangat sukses. Pendiri Apple mengatakan, tetaplah merasa lapar supaya tetap berusaha, tetaplah merasa bodoh supaya tetap belajar. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. God